Awalnya cuma potongan momen kecil yang lewat begitu saja, tapi lama-lama jadi seperti jejak yang sulit diabaikan. Kedekatan Tasya dan Arbil mendadak jadi pertanyaan publik, bukan karena satu kejadian besar, melainkan karena rangkaian hal-hal remeh yang terasa terlalu sering. Beredar kabar, mereka terlihat makin nyaman saat berada di situasi yang sama, bukan yang dibuat-buat, tapi yang mengalir. Dari cara menyapa, cara menanggapi, sampai cara menahan tawa di momen tertentu, semuanya seperti punya bahasa sendiri. Dan publik itu unik. Ketika mereka merasa melihat bahasa yang tidak diucapkan, rasa penasaran langsung naik. Ada yang bilang itu cuma pertemanan yang hangat. Ada juga yang menduga ada pendekatan yang lebih dalam, tapi belum ingin dibicarakan. Yang jelas, setiap kali nama mereka muncul bersamaan, kolom komentar seperti berubah jadi ruang investigasi. Ini kenapa makin akrab? Sejak kapan? Ada apa di balik layar? Detailnya tidak pernah benar-benar dijelaskan gamblang, sehingga cerita tumbuh bukan dari fakta keras, melainkan dari potongan-potongan yang terus dikumpulkan publik, seperti puzzle yang sengaja dibiarkan belum lengkap. Yang bikin isu ini manis sekaligus menggelitik adalah tidak ada satupun momen yang terlalu terang, tapi juga tidak ada yang benar-benar gelap. Semuanya berada di wilayah abu-abu yang paling disukai netizen. Cukup terlihat untuk memancing rasa ingin tahu, tapi tidak cukup jelas untuk menyimpulkan. Beredar kabar, Tasya dan Arbil punya chemistry yang adem. Bukan yang heboh, bukan yang teatrikal. Justru itu yang bikin orang susah move on. Karena chemistry yang adem biasanya terasa lebih jujur. Publik mulai memperhatikan hal-hal yang biasanya luput. Siapa yang lebih dulu peka, siapa yang lebih cepat merespons, siapa yang terlihat lebih tenang saat yang lain ada. Lalu dari situ, lahir pertanyaan baru. Ini sekadar partner yang kompak atau ada rasa yang tumbuh pelan? Dan saat pertanyaan itu muncul juga gelombang lain. Ada yang mendukung dengan manis, ada yang menggoda dengan nakal, ada yang menuntut jawaban seolah hubungan itu milik publik. Padahal bisa jadi, kedekatan itu hanya bentuk saling menghargai. Tapi justru karena bisa jadi hanya itu, publik makin penasaran. Kalau hanya teman, kenapa auranya terasa berbeda? Beredar kabar, kedekatan ini mulai jadi pembahasan karena ada pola yang muncul berulang. Bukan sekali dua kali, tapi seperti ada ritme. Muncul bareng, terlihat akrab, lalu publik heboh. Lalu menghilang sebentar, lalu muncul lagi. Ritme ini yang membuat orang merasa seolah ada sesuatu yang sengaja dijaga. Dan ketika publik merasa ada sesuatu yang dijaga, mereka akan makin keras mengetuk pintu. Yang menarik, bukan hanya pendukung Tasya yang ikut memantau. Bahkan orang yang awalnya netral ikut terseret karena rasa ingin tahu. Mereka mulai mengulang-ulang momen yang sama, mencari ekspresi yang berubah sepersekian detik, mencari gestur yang tampak sepele. Ini sisi manisnya dunia hiburan. Satu tatapan singkat bisa jadi cerita seminggu. Tapi ini juga sisi beratnya. Ketika cerita dibangun dari potongan kecil, yang terjadi bisa meleset jauh dari realita. Sampai sekarang, tidak ada penjelasan terbuka yang menutup spekulasi. Dan ruang kosong itulah yang diisi publik dengan teori mereka sendiri. Teori yang kadang terlalu romantis, kadang terlalu liar. Tapi selalu sama, ada yang spesial di sini. Lalu muncul pertanyaan yang lebih tajam. Kalau benar dekat, dekatnya ke arah mana? Beredar kabar, beberapa orang menganggap kedekatan ini murni profesional. Karena mereka bisa saja sering berada di ruang yang sama, bertemu di banyak momen, dan otomatis jadi akrab. Tapi sebagian lain merasa ada aura yang tidak biasa. Ada rasa nyaman yang terlalu natural untuk sekadar formalitas. Di dunia hiburan, perbedaan itu terlihat bukan dari pegangan tangan, tapi dari hal yang lebih halus. Cara menunggu, cara mendengarkan, cara menahan reaksi saat orang lain bicara. Publik mulai menilai bahwa kedekatan ini seperti tidak ingin dipamerkan, tapi juga tidak bisa disembunyikan sepenuhnya. Dan itu yang bikin manis, karena semakin ditahan, semakin bikin penasaran. Ada yang bilang, mungkin mereka memang sengaja menjaga agar fokus tetap ke karya. Ada yang menduga, mungkin mereka belum siap menghadapi sorotan. Apapun itu, cerita ini terasa seperti pintu yang setengah terbuka. Cukup untuk mengintip, tapi belum cukup untuk masuk. Dan setiap pintu setengah terbuka selalu mengundang satu hal, rasa ingin tahu yang tidak selesai.
Yang bikin publik makin gemas adalah karena kedekatan Tasya dan Arbil seperti memunculkan tim di dunia maya. Ada yang otomatis jadi pendukung, ada yang jadi pengamat, ada yang jadi penyusun teori. Beredar kabar, sebagian orang mulai menghitung intensitas kemunculan mereka, membandingkan interaksi mereka dengan interaksi Tasya kepada orang lain, lalu menyimpulkan bahwa Arbil punya tempat yang beda. Padahal perbandingan seperti itu sering tidak adil, tapi di ruang publik logika sering kalah oleh rasa, dan rasa yang paling kuat saat ini adalah rasa penasaran. Jika kedekatan ini hanya persahabatan, publik ingin bukti bahwa itu persahabatan. Jika lebih dari itu, publik ingin kode. Namun yang terjadi justru sebaliknya, semakin dicari, semakin samar, semakin ditanya, semakin tidak ada jawaban yang tegas. Dan samar adalah makanan favorit rumor, karena rumor tidak butuh kepastian, rumor butuh kemungkinan. Itulah kenapa isu ini terasa manis. Tidak ada drama besar yang memecah, tapi ada ketegangan halus yang membuat orang terus menempel di cerita, menunggu momen berikutnya. Beredar kabar, sebagian pendukung mulai khawatir isu ini bisa mengalihkan fokus Tasya. Bukan karena kedekatan itu salah, tetapi karena publik kadang kejam pada hal yang seharusnya pribadi. Hari ini mereka gemas, besok mereka bisa menuntut. Hari ini mereka mendukung, besok mereka bisa memutar cerita. Dan ketika dua nama sudah dikunci dalam satu narasi, apapun yang terjadi akan ditafsirkan. Kalau mereka terlihat dekat, dibilang iya kan? Kalau terlihat menjauh, dibilang ada masalah. Kalau salah satu diam, dibilang kode. Ini tekanan yang tidak terlihat tapi bisa melelahkan. Namun di sisi lain, ada juga yang melihat momen ini sebagai hal yang manusiawi. Dua orang bisa saling nyaman tanpa harus menjadikannya berita besar. Masalahnya, publik sudah terlanjur menjadikannya besar. Dan ketika cerita sudah terlanjur besar, satu hal kecil bisa jadi pemantik. Maka yang membuat orang bertahan menonton bukan hanya apakah mereka dekat, tapi apakah mereka akan mengakui, menolak, atau tetap membiarkan publik menebak. Yang menarik, kedekatan ini terasa seperti tidak mengejar sorotan. Tapi sorotan datang sendiri. Itu yang bikin banyak orang percaya bahwa ada sesuatu yang tulus. Beredar kabar, beberapa momen mereka terlihat tidak dibuat untuk kamera. Justru itulah yang bikin orang jatuh hati. Karena kalau sesuatu terasa dibuat-buat, publik cepat bosan. Tapi kalau sesuatu terasa natural, publik bisa menunggu lama. Di titik ini, kisah Tasya dan Arbil seperti seri yang episodenya pendek-pendek, tapi selalu meninggalkan tanda tanya di akhir. Dan tanda tanya itu bukan sekedar apa statusnya, tapi kenapa rasanya hangat. Ada kehangatan yang tidak berisik, namun terasa. Ada kedekatan yang tidak heboh, namun menempel. Dan ketika sesuatu menempel, publik akan terus menarik benang itu, pelan-pelan, sampai berharap menemukan ujungnya. Namun, ujungnya sering tidak pernah diberikan. Karena bisa jadi, memang belum waktunya. Atau bisa jadi, keduanya memilih menjaga sesuatu yang lebih penting daripada memenuhi rasa ingin tahu publik. Beredar kabar, beberapa orang mulai mengaitkan kedekatan ini dengan masa depan Tasya. Seolah kedekatan personal harus selalu punya dampak profesional. Padahal belum tentu. Tapi publik selalu suka membangun skenario besar. Kalau mereka dekat, nanti begini. Kalau mereka dekat, proyek itu. Kalau mereka dekat, akan ada ini. Skenario ini membuat cerita makin panjang dan makin sulit berhenti. Karena saat skenario bertebaran, yang ditunggu bukan lagi realita, melainkan momen yang cocok dengan skenario. Dan momen yang paling ditunggu biasanya sederhana. Satu kalimat yang terlalu manis, satu reaksi yang terlalu cepat, satu gestur yang terlalu hangat. Namun sampai sekarang, yang terlihat justru tetap di level cukup. Cukup untuk membuat orang bertanya, tapi tidak cukup untuk membuat orang yakin. Dan di dunia infotainment, level cukup adalah level yang paling berbahaya sekaligus paling menguntungkan. Berbahaya karena bisa disalahartikan. Menguntungkan karena bisa membuat orang terus menonton. Pertanyaannya, apakah Tasya dan Arbil menyadari bahwa cukup ini sedang membentuk badai? Ada juga sisi emosional yang jarang dibahas. Ketika publik menuntut jawaban, seolah-olah dua orang tidak punya hak untuk diam. Beredar kabar, kedekatan mereka menjadi perbincangan karena publik merasa berhak tahu.
Padahal hak itu tidak pernah ada. Yang ada hanyalah rasa penasaran. Namun rasa penasaran ini seperti ombak. Makin ditahan, makin tinggi. Dan saat ombak tinggi, satu percikan saja bisa jadi viral. Tasya bisa saja ingin menjaga fokus dan reputasi. Arbil bisa saja ingin menghindari asumsi yang tidak perlu. Tapi diam pun punya konsekuensi. Diam membuat ruang kosong, dan ruang kosong diisi rumor. Itulah dilema klasik. Maka yang membuat cerita ini terasa manis sekaligus menegangkan adalah apapun pilihan mereka, publik akan tetap bicara. Jika mereka bicara, publik akan membedah kata per kata. Jika mereka diam, publik akan membangun cerita sendiri. Dan di tengah itu, yang paling penting sering terlupa, karya, perjalanan, dan mimpi yang sedang dibangun. Jadi, kenapa kedekatan Tasya dan Arbil jadi pertanyaan publik? Karena ceritanya belum selesai. Beredar kabar, publik masih menunggu satu momen yang membuat semuanya klik. Entah itu penjelasan singkat, entah itu sikap yang terlihat jelas, entah itu tanda yang tidak bisa ditafsirkan dua arah. Tapi selama momen itu belum datang, kisah ini akan terus hidup sebagai teka-teki yang manis. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada drama keras, hanya kedekatan yang terasa hangat, dan itu justru yang membuat orang sulit melepaskan. Dan pertanyaan terakhir yang menggantung, yang membuat orang kembali menonton besok, lusa, dan seterusnya adalah apakah kedekatan ini akan tetap jadi misteri yang dipelihara atau suatu hari nanti, tanpa banyak kata, publik akan melihat jawabannya sendiri.